Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Aini. Saya prodi dari Komunikasi Pengetahuan Islam. Mata kuliah Al-Hadis yang berjudul Pengertian Ilmu Hadis dan Macam-macamnya. A. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Apakah pengertian dari ilmu hadis itu? Secara terminologi, ilmu hadis dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin sebagai berikut. Ilmu hadis yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi hal, ihwal para perawinya yang menyangkut kerubitan dan keadilannya, dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Baik teman-teman, yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Ibnu al-Akhfani mengatakan bahwa yang dimaksud ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan Nabi SAW, baik itu periwayatan, pemeliharaan, maupun penulisannya atau pengakuan lafaz-lafaznya. Baik teman-teman, yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Apakah ilmu hadis dirayah itu? Ilmu hadis dirayah itu biasanya juga disebut dengan ilmu mustalah hadis, ilmu usul al-hadis, ilmu al-hadis, dan qawaid al-tahdis. Al-Tirmizi mentakrifkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Baik, adapun cabang-cabang dari ilmu hadis yaitu yang pertama adalah ilmu rijal al-hadis, yang kedua ilmu al-jar wa al-ta'dil, yang ketiga ilmu tarikh al-ruwah, dan yang keempat ilmu ilal al-hadis, yang kelima ilmu al-nasih wa al-mansuk, yang keenam ilmu asbab wurud al-hadis, yang ketujuh ilmu gharib al-hadis, yang kedelapan ilmu al-tasif wa al-tahrif, dan yang terakhir adalah ilmu mu'talif al-hadis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 9 cabang-cabang hadis tersebut. Dan yang pertama adalah ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis ialah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena sebagaimana diketahui, objek kajian hadis pada dasarnya pada dua hal, yaitu matan dan sanad. Yang kedua adalah ilmu al-jar wa al-ta'dil. Ilmu al-jar yang secara bahasa berarti luka atau cacat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada kedobitan dan keadilannya. Sedangkan al-ta'dil secara bahasa berarti al-tasywiyah atau menyamakan. Menurut istilah berarti pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil dan dobit. Berdasarkan pengertian di atas, para ulama mendefinisikan ilmu al-jar dan al-ta'dil dengan rumusan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Yang ketiga adalah ilmu tarikh al-ruwah. Ilmu tarikh al-ruwah adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Dan adapun yang keempat adalah ilmu ilal al-hadis. Adapun yang dimaksud dengan ilmu ilal al-hadis menurut ulama hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesohihan hadis, seperti mengatakan muttasil terhadap hadis yang muttaqi, menyebut marfu dengan hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Yang kelima adalah ilmu al-nasih wa al-mansuk. Adapun yang dimaksud dengan ilmu nasih dan mansuk dalam hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan, yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansuk dan datang yang kemudian disebut nasih. Yang keenam adalah
Ilmu asbab urut hadis. Kata asbab adalah jamak dari sabab. Menurut ahli bahasa, diartikan saluran yang artinya dijelaskan sebagai